Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1224. Timotius memimpin. Di belakangnya ada sekelompok besar orang. Pangeran tercengang. Ketika dia melihat Timotius lagi, perasaan mengerikan memenuhi dadanya. Dia memandang Konrad tanpa sadar, hanya untuk melihat wajah tanpa ekspresi. Pangeran Chavez. Timothy berteriak, kesal dan marah. Kau membunuh anakku. Aku akan membuatmu membayar untuk ini. Pada saat ini, terlepas dari kegelisahan ekstrim yang dia rasakan, Pangeran mengerahkan keberanian untuk berdebat. Omong kosong macam apa itu? Henry adalah orang yang membunuh anakmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Timothy mengejek dan menjawab, insiden itu sudah diselidiki. Anda mengancam putra saya dan mendorongnya saat dia mabuk, menyebabkan kepalanya membentur meja kopi. Begitulah cara dia mati. Kau adalah pembunuh yang membunuh anakku. Pada saat ini, warna wajah pangeran terkuras dan bahkan ekspresi White Glove berubah. Semuanya masih bisa dinegosiasikan jika ini hanya perebutan kepentingan. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan setelah pembunuhan terlibat. Melihat sekelompok orang yang menatap pangeran, untuk pertama kalinya, White Glove merasa bingung harus berbuat apa. Tidak peduli seberapa setia dia kepada Vere, atau seberapa kuat dia menganggap dirinya, dia masih tidak bisa membantu pangeran menangkis tuduhan pembunuhan ini. Status keluarga Chavez terlalu tinggi, dan ada terlalu banyak orang yang memperhatikan keluarga ini. Tidak ada yang bisa menanggung akibat dari pembunuhan ini. Pada saat ini, yang bisa dilakukan White Glove hanyalah berharap bahwa pangeran benar-benar tidak ada hubungannya dengan pembunuhan ini. Sayangnya, hatinya tenggelam ketika dia melihat kulit pangeran yang tidak berwarna. Pangeran benar-benar panik sekarang. Tidak peduli seberapa kuat keluarga mereka, ada beberapa garis merah dana perwalian anak-anak di negara ini tidak bisa menyeberang. Racun, perdagangan senjata, dan pembunuhan. Dua yang pertama mengakibatkan hukuman mati sementara yang kedua memastikan akhir yang tragis. Potong omong kosong itu *T. Aku tidak pernah melakukan apapun pada anakmu. Kamu pikir kamu bisa menjebakku? Pangeran berjuang untuk terakhir kalinya, seperti serigala tunggal yang terluka parah. Pangeran Chavez, jangan berpikir bahwa hanya karena keluargamu kuat itu berarti semua orang akan takut padamu. Keluarga Burke mungkin tidak sekaya keluarga Chavezmu, dan keluargamu mungkin bisa menyingkirkanku dengan mudah, tapi apa yang harus aku takutkan ketika putra satu-satunyaku meninggal? Saya akan mempertaruhkan hidup saya sendiri jika itu berarti saya akan membuat Anda membayar. Timothy berteriak dengan sangat marah saat dia menatap pangeran dengan mata merah. Prince mengambil langkah mundur secara naluriah dan berbalik untuk melihat Konrad lagi. Dia akan mengatakan sesuatu ketika dia mendengar Konrad memberitahu Timothy sambil tersenyum, musuh Anda tepat di depan mata Anda, Tuan Burke. Apa yang kamu tunggu? Buat dia membayar harganya. Kata-kata Konrad secara kiasan telah menendang pangeran ke dalam jurang. Persetan denganmu, Konrad. Kamu adalah orang yang datang dengan ide itu tetapi kamu juga yang pertama menjualku begitu ada masalah. Konrad memandang pangeran dan berkata dengan tenang, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Juga, tolong jangan bicara omong kosong. Anda sudah menanggung beban pembunuhan. Apakah Anda juga ingin menghadapi tuduhan pencemaran nama baik? Pangeran ingin mengatakan lebih banyak tetapi suara sirene polisi tiba-tiba memotong ruangan. Jasper menyaksikan kekacauan di depannya tanpa ekspresi. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Timothy dalam kemarahannya, jadi akan selalu lebih baik untuk menyerahkan insiden seperti itu kepada polisi. Bab 1225. Sekelompok petugas berseragam bergegas ke tempat kejadian ketika pria yang memimpin mereka berjalan untuk berbicara dengan pangeran. Pangeran Chavez, Anda dicurigai terlibat dalam pembunuhan Halbert Burke, dan merupakan tersangka utama.
Dengan ini saya memanggil Anda sesuai dengan hukum, mohon bekerja sama dengan penyelidikan kami. Kemudian, dia melambaikan tangannya saat dua bawahannya segera datang untuk menahan pangeran. Pangeran tidak berhenti berjuang sambil meraung, "Lepaskan aku. Ayah saya adalah Fere Chavez. Anda tidak akan berani menangkap saya." Jasper menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata pangeran. Pria ini sudah benar-benar gila. Dia tidak akan mengatakan sesuatu yang begitu bodoh jika dia tidak seperti ini. Seperti yang diharapkan, pria paruh baya itu berteriak, "Aku tidak peduli siapa ayahmu. Anda harus menghadapi tuntutan hukum jika Anda melakukan kejahatan. Potong omong kosong dan bawa dia pergi." Beberapa petugas kemudian mulai menyeret pangeran untuk pergi. Pada saat ini, White Glove tidak punya pilihan lain selain melangkah maju. "Tunggu." Pria paruh baya itu memandang sarung tangan putih dengan waspada dan bertanya dengan nada serius, "Siapa kamu?" White Glove menjawab, "Seorang karyawan dari keluarga Chavez." Pria paruh baya itu menjawab tanpa ekspresi, "Bahkan jika Anda adalah karyawannya, tolong jangan menghalangi kami untuk melakukan tugas resmi kami." White Glove menjawab, "Saya adalah karyawan dari keluarga Chavez, bukan karyawan pribadinya. Saya juga tidak punya niat untuk menghalangi tugas resmi Anda. Saya hanya berharap bahwa Anda akan membiarkan dia menelepon ayahnya sebelum Anda membawanya pergi." Pangeran sepertinya menjadi tercerahkan ketika dia mendengar White Glove. Dia meronta dan berteriak, "Itu benar. Aku harus menelepon ayahku. Anda tidak punya hak untuk mencegah saya memanggil ayah saya di depan." Jasper sedikit mengernyitkan alisnya. Harus dikatakan bahwa dalam hal kecerdasan, sarung tangan putih jauh lebih mampu daripada pangeran. Ini akan menjadi pilihan yang sangat tidak bijaksana untuk memprotes penangkapan pada saat itu. Tindakan terbaik adalah segera menghubungi Fere. Tetap saja, tidak ada yang bisa dilakukan. Rencana White Glove akan gagal sejak awal. Seperti yang diharapkan, pria paruh baya itu tetap tidak bergerak saat dia menjawab, "Maafkan saya. Tetapi Pangeran Chavez saat ini adalah tersangka besar, dan menurut peraturan kami, dia tidak diizinkan untuk menghubungi siapapun untuk saat ini kecuali pengacaranya." White Glove sedikit mengernyit dan melirik pangeran dengan putus asa. Kemudian, dia mengambil langkah mundur diam-diam untuk menyatakan bahwa dia tidak akan menahan mereka lagi. Ekspresi pria paruh baya itu sedikit mereda saat melihatnya dan melambaikan tangannya. "Bawa dia pergi." Sebelum pangeran pergi, pria itu menoleh untuk menatap Jasper dan Conrad sebelum dia berkata dengan kesal, "Kalian berdua tunggu saja. Kalian berdua akan mati begitu aku keluar." Pangeran kemudian ditarik pergi sebelum dia bisa selesai mengancam mereka. Setelah pangeran pergi, sarung tangan putih berjalan ke arah Jasper dan berkata tanpa ekspresi, "Jasper Line, kan? Aku sudah banyak membaca tentangmu." "Suatu kehormatan," jawab Jasper dengan tenang. White Glove menarik sudut mulutnya dan berkata penuh arti, "Apa yang terjadi di pasar saham bisa dianggap sebagai permainan anak-anak. Tuan tua tidak peduli tentang itu. Tapi saya tidak berpikir dia akan membiarkan masalah ini dengan mudah lagi." "Apakah ini nasihat atau peringatan?" White Glove menyipitkan matanya pada Jasper dan menjawab, "Tergantung bagaimana kamu menafsirkannya. Maaf, tapi aku buruk dalam memahami sesuatu." Jasper mengangkat bahu. Bab 1226. Sambil tersenyum, dia bertanya dengan hangat, "Atau mungkin Anda menyiratkan bahwa ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan pangeran, tetapi saya tidak diizinkan. Pangeran adalah orang yang menjebak Henry. Yang saya lakukan hanyalah mengungkapkan kebenaran di balik kejadian itu. Membandingkan sifat dari dua perilaku ini, tindakan saya berkali-kali lebih baik, bukan?" White Glove mendengus dan menatap Jasper dengan intens sebelum dia berbalik untuk pergi. Berdiri di samping Jasper, Julian menatap punggung White Glove dan berkata, "Aku bisa membuatnya tinggal jika kamu mau, Jasper." Jasper melambaikan tangannya dan menjawab, "Tidak perlu. Dia hanya bawahan Fere,
dan menyingkirkannya tidak akan mengubah apapun. Vera Chavez adalah perhatian utama kami. Julian tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar ini. Julian tidak tahu apa-apa tentang kekuasaan dan perencanaan, tetapi dia tidak takut pada siapapun dalam hal perkelahian fisik. Satu-satunya orang yang pernah menjadi ancaman baginya adalah pria di samping pangeran kecil. White Glove terampil, tetapi Julian tidak akan kalah melawannya. Setelah sarung tangan putih pergi, Timothy berjalan ke Jasper dan Henry sebelum membungkuk dalam-dalam kepada keduanya. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Lane, Tuan Law. Itu semua kesalahpahaman sebelumnya dan saya dibutakan oleh kebencian saya. Terima kasih dua karena telah menemukan kebenaran di balik kematian putra saya, jika tidak, pelakunya yang sebenarnya akan lolos begitu saja. Jasper menepuk bahu Timothy dan berkata dengan lembut, tidak ada yang terlalu jauh ketika seorang ayah membalas dendam untuk putranya. Karena itu adalah kesalahpahaman, yang penting sekarang adalah kesalahpahaman itu selesai. Tidak perlu merasa bersalah lagi. Jasper kemudian melirik Henry dan berkata, bagaimana kalau kalian berdua berjabat tangan? Cinta kebapaan adalah sesuatu yang kita semua harus pahami. Henry bukanlah orang yang tidak masuk akal dan berkata dengan tegang, tidak apa-apa. Anda kehilangan lebih banyak daripada yang saya lakukan dalam insiden ini, jadi saya juga tidak akan menahan ini di atas kepala Anda. Timothy tersenyum kecut dan menjawab, terima kasih atas kemurahan hati kalian. Bapak, Burke, kami berdua sangat menyadari kebenaran di sini. Sementara pangeran terlibat dalam kematian putra Anda, itu masih kecelakaan. Pangeran salah, tetapi kekuatan keluarga mereka dan keadaan kasusnya berarti dia tidak akan terlalu banyak mendapat masalah. Dia mungkin keluar setelah beberapa waktu, jadi apa yang kamu rencanakan? Sudut mulut Timothy berkedut dan dia menghela nafas dalam-dalam. Sementara itu membawa kegembiraan yang luar biasa untuk mengatakan sesuatu yang kejam, Timothy harus mengakui bahwa dia tidak berdaya melawan sosok yang sekuat keluarga Chavez. Pria itu sepertinya berusia belasan tahun saat ini dan dia menjawab, mari kita lihat apa tuduhannya dulu. Dari apa yang saya tahu sekarang, kemungkinan besar itu akan menjadi sedikit kompensasi finansial dan beberapa hukuman sederhana. Bagaimanapun, dia tidak berniat membunuh anak saya, tetapi anak saya tetap mati karena dia. Oleh karena itu hanya masalah kapan aku membalas dendam padanya. Timothy kemudian membungkuk pada keduanya lagi. Saya sedang tidak ingin tinggal di sini lagi, tuan-tuan. Jadi, jika Anda permisi. Timothy kemudian berbalik dan pergi. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, siluet pria itu tampak sunyi. Jasper berbalik setelah mengirim Timothy pergi dan menyadari bahwa Conrad tidak terlihat. Kapan Conrad pergi? Tanya Jasper. Dia pergi saat kalian berdua sedang berbicara dengan Timothy. Dia menyuruhku untuk memberikan ini padamu sebelum dia pergi. Julian menyerahkan sebuah dokumen kepada Jasper. Bab 1227. Jasper terkekeh ketika dia melihat bahwa itu adalah perjanjian transfer saham perusahaan dengan tanda tangan Conrad di atasnya. Hutang itu secara resmi antara Conrad dan Prince, jadi Conrad masih harus melikuidasinya sendiri. Pengalihan hak kreditur hanyalah pertunjukan kecil yang mereka lakukan untuk pangeran. Akan sangat merepotkan untuk melakukan transfer itu. Setelah Conrad mentransfer 2 saham perusahaan lainnya ke Jasper, dia menyimpan satu untuk dirinya sendiri. Setelah Conrad mentransfer 2 saham perusahaan lainnya ke Jasper, dia menyimpan satu untuk dirinya sendiri. Keduanya tetap diam dan diam. Mereka mengambil keuntungan masing-masing dan melanjutkan. Apakah mereka akan menjadi teman atau musuh pada saat mereka bertemu berikutnya akan menjadi takdir. Sekarang setelah ini akhirnya berakhir, ayo pergi. Saya membayar, jadi mari kita makan sesuatu yang enak dan bersantai. Jasper meregangkan punggungnya dan berkata dengan senyum lebar. Pertarungan Jasper dan pangeran datang dan pergi dengan cepat, seperti embusan angin yang luar biasa.
Orang-orang dalam industri masih mengamati situasi dan memprediksi apakah modal besar ClearSeas akan memasuki pasar untuk membantu putra mahkota mereka ketika pertempuran tiba-tiba berakhir. Jasper pergi dengan kemenangan penuh. Tentu saja, semua orang pintar dan mereka tahu bahwa masalah ini masih jauh dari selesai. Vere saat ini ditahan oleh sesuatu di luar negeri. Bagi orang tua yang licik seperti dia, masalah kecil atau masalah yang dihadapi anak mereka jauh lebih penting daripada kemitraan besar yang mereka negosiasikan secara resmi. Untuk grup sebesar ClearSeas, ketiga perusahaan yang terdaftar ini hampir tidak dapat dianggap sebagai bisnis penting, jadi tidak ada gunanya membuat masalah besar dengan kehilangan mereka. Satu-satunya hal yang mungkin membuatnya terguncang adalah keterlibatan pangeran dalam pembunuhan. Jasper menganalisis situasi saat ini dengan Henry di restoran. Lebih dari sekadar menyisir situasi, Jasper mencoba membimbing Henry untuk memahami proses berpikir seseorang dari status yang lebih tinggi serta perspektif mereka. Henry juga menyadari bahwa insiden ini memang memengaruhinya sampai tingkat tertentu. Itu mengajarinya bahwa di depan orang-orang besar sejati, identitas sederhana dari generasi ketiga keluarga Lau masih jauh dari cukup. Pada akhirnya, memiliki latar belakang yang kuat ketika melawan seseorang dengan peringkat yang cukup tinggi hanya memastikan bahwa dia tidak akan terbunuh. Lagi pula, tidak ada yang mau mengambil risiko perang total dengan keluarga Lau dengan membunuh Henry. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Henry. Jasper menggelengkan kepalanya tetapi tidak terlibat dalam topik Henry. Sebagai gantinya, dia mengambil gelas anggurnya dan mendentingkannya dengan gelas Henry sebelum dia bertanya, "Kapan kamu akan kembali ke Harbor City?" Henry memandang Jasper seolah yang lain adalah hantu. "Bagaimana kamu tahu aku akan kembali? Setelah apa yang terjadi kali ini, tidak mungkin kamu masih bisa bermain-main di sini di daratan. Entah Anda mendapatkan hidup Anda bersama setelah Anda kembali kali ini, atau Anda tinggal di Harbor City dengan patuh selama sisa hidup Anda." Ekspresi Henry menjadi gelap. Kata-kata Jasper telah memukulnya di tempat yang menyakitkan. Sementara Harbor City masih jauh lebih berkembang daripada daratan, dan ada banyak tempat yang lebih baik untuk menikmati diri sendiri di sana. Masalah dengan Harbor City adalah tempat itu terlalu kecil. Henry sudah lama menikmati Harbor City, jadi daratan secara komparatif jauh lebih menarik baginya. Lebih penting lagi, hubungan dia dan Jill masih dalam tahap awal. Sementara keduanya sedang dalam konflik, setiap hubungan memiliki pasang surut, dan dia tidak akan menyerah pada Jill untuk sesuatu yang begitu tidak penting. "Aku akan kembali dan melihat apa yang ayahku katakan. Saya sudah bosan dengan Harbor City, jadi lebih buruk menjadi yang terburuk. Saya hanya akan menyetujui beberapa kondisi yang melibatkan kehilangan otonomi, tetapi saya akan menjadi orang saya sendiri." Henry sangat percaya diri. Jasper tersenyum dan menjawab, "Masih ada 1 bulan atau lebih sebelum saya harus mulai menyiapkan rencana besar dan menguntungkan. Tetaplah di Harbor City sebelum itu, dan ayahmu akan membiarkanmu keluar begitu waktunya tepat." Mata Henry berbinar dan kabar baik ini segera mencairkan sebagian besar kesedihan yang dia rasakan karena diseret dan dikurung di rumah oleh ayahnya. Sepakat. Begitu dia memutuskan untuk pergi, tidak ada gunanya berdiam diri lagi. Jadi, setelah makan siang sore itu, Henry membeli tiket kembali ke Harbor City dari Waterhoof City. Setelah Henry pergi, Jasper mulai berkomunikasi dengan Jake. Ini adalah kesempatan besar yang dilihat Jasper sejak dia bereinkarnasi. Peluang terbesar untuk mendapatkan uang besar dalam 5 tahun ke depan. Jasper juga berharap untuk menang besar dengan kesempatan ini, dan telah mengumpulkan semua modal yang dibutuhkan JW di awal. Tidak pernah terlalu dini untuk merencanakan sesuatu yang sebesar ini. "Hapus semua rekening sekuritas saya di pasar saham Amerika Serikat." Kalimat pertama Jasper mengejutkan Jake di Harbor City. "Bapak, lain, ekonomi stabil di seluruh dunia saat ini,
dan penurunan yang disebabkan oleh pecahnya gelembung.com dari sebelumnya juga mulai pulih. Menurut prediksi kami masih sangat jauh dari puncak. Menjual sekuritas sekarang berarti melepaskan semua bunga yang bisa kita peroleh dalam jangka pendek. Sebagai bawahan Jasper, dan tokoh penting dalam investasi Len, Jake berhak mengajukan pendapatnya kepada Jasper. Meskipun demikian, Jasper menggelengkan kepalanya dan menyesap dari cangkir tehnya. Biarkan aku bertanya padamu, berapa banyak aset yang saya miliki di pasar saham Amerika Serikat? Jake segera menjawab, saat ini Anda memegang 6 saham di Bursa Efek Amerika Serikat, 4 saham di Bursa Efek New York, dan 12 saham di Bursa Efek Nasdaq. Jumlah total dari ketiga bursa menambahkan hingga. Setelah jeda kecil, Jake melanjutkan, menambahkan hingga 1 miliar dan 468 juta somer dollars. Selain dana cadangan 200 juta, Anda memiliki kumpulan aset 1 miliar dan 668 juta dolar somer. Jasper mengangguk, puas dengan jumlah ini. Jasper memiliki kendali atas aset senilai kurang dari 1,2 miliar di pasar saham Amerika Serikat ketika dia pertama kali meminta Jake untuk mengelolanya. Setelah lebih dari setengah tahun, berkat pemulihan ekonomi yang menggembirakan, ia berhasil mendapatkan untung 500 juta. Ini adalah hasil yang luar biasa tidak peduli bagaimana dia menginvestasikannya. Apakah menurut Anda akan semudah itu melikuidasi begitu banyak saham ketika pasar saham menjadi bearish? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.